Rumah gedong di PD Aceh baru-baru ini dihancurkan menjelang kunjungan Presiden Jokowi yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Rumah gedong ini jadi saksi sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di Aceh selama berlakunya daerah operasi militer tahun 1989 sampai 1998. Di tempat ini ratusan orang jadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Saat itu di tahun 1989 sampai 1998, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM karena pemerintah merasa ada ancaman akibat munculnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin sama Hasan Tirok dan bertujuan untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Lewat DOM, pemerintah pun menugaskan ABRI untuk mengatasi GAM. Tapi upaya yang dilakukan ini malah menimbulkan pelanggaran HAM berat. Masyarakat yang bahkan bukan bagian dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ikut dibawa, disiksa, dan dibunuh di rumah gedong bahkan tanpa adanya proses hukum. Tercatat ada 3.504 kasus pelanggaran HAM selama diberlakukan DOM di Aceh. Akhirnya setelah pemerintahan Soeharto selesai, daerah operasi militer pun dicabut dari Aceh. Terus sejak 2017, para penyintas dan masyarakat sipil mulai merawat cerita para korban dan menuntut keadilan. Rumah gedong ini seringkali digunakan untuk doa bersama dan para penyintas juga membangun tugu peringatan untuk mengingat kekerasan yang terjadi. Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke rumah gedong pada 27 Juni 2023 untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial. Sayangnya sebelum Presiden Jokowi datang, rumah gedong malah dihancurkan sama pemerintah Kabupaten Pidi. Penghancuran ini pun dianggap sebagai upaya penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, dan penghapusan sejarah. Tapi kalau menurut penjabat Bupati Pidi, alasan rumah gedong dihancurkan agar warga tak lagi mengingat kenangan buruk yang pernah terjadi di sana. Sekarang karena rumah gedong udah rata sama tanah, Presiden Jokowi pun hanya bisa melihat sisa anak tangga aja. Meskipun rumah gedong udah nggak ada, semoga kasus pelanggaran HAM bisa tetap terselesaikan ya.